Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Puasa semua? Puasa. Masih semangat? Masih. Masih ingat nggak sama bapaknya? Masih. Masih? Masih? Yang seminggu yang lalu kita ketemu? Masih kan? Baiklah, nah kan minggu lalu kita udah membahas materi tentang jujur dan amanah. Nah minggu ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, dan santun dan menghargai teman. Nah materi yang pertama itu hormat dan patuh kepada orang tua yang akan dijelaskan oleh Mbak Nur. Oke, baik. Jadi di sini Mbak mau ngasih kalian materi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ada yang tahu apa itu hormat dan patuh kepada orang tua? Ada enggak? Hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada kedua orang tua. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua itu kita wajib ya sebagai anak-anak. Oke, baik adik-adik. Jadi di sini Mbak ingin memberikan materi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang tahu hormat dan patuh kepada orang tua itu apa? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Nah, jadi hormat dan patuh kepada orang tua itu kita berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada kedua orang tua, dan kita membuat orang tua kita itu bahagia. Seperti kita belajar dengan rajin, tidak melawan kepada kedua orang tua. Kemudian ada yang tahu lagi contohnya seperti apa? Ayo, apa? Membantu apa? Orang? Membantu pekerjaan rumah. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, jadi di sini hukum hormat dan patuh kepada orang tua itu wajib. Kita sebagai anak kita wajib patuh kepada orang tua. Kalau kita nggak patuh, kita bakal menjadi anak yang durhaka, masuk neraka. Dan intinya kita tuh harus patuh kepada kedua orang tua karena hukumnya wajib. Karena patuh kepada orang tua juga membawa kita ke surga. Nah, cara hormat dan patuh kepada orang tua, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, yang pertama itu menaati segala perintah orang tua. Pernah nggak sih kalian diperintah oleh orang tua kayak misalnya sholat, menyapu? Pernah nggak? Pernah nggak? Dilaksanain nggak? Dilakuin? Biasanya lakuin. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu membantu atau menolong orang tua. Jadi misal kalian tuh disuruh membantu kayak misalnya menjaga adik, itu termasuk patuh dan hormat kepada orang tua. Nah, ada sebuah hadis juga yang disebutkan bahwa yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Nah, jadi bila mana kalian diperintah oleh kedua orang tua, kalian harus melaksanakannya karena segala sesuatu yang kita laksanakan itu harus memohon ridho orang tua, karena ridho orang tua itu ridho Allah juga. Nah, ada berbagai hikmah hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang tahu nggak hikmahnya? Ada yang tahu? Kalau kita patuh kepada orang tua itu kita bakal gimana? Apa yang kita dapat gitu? Iya, benar. Kita bisa masuk surga. Nah, kita juga bisa mendapatkan rezeki dan dipanjangkan umurnya kalau kita berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya itu kita juga dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Karena kita kan berbakti dan hormat kepada orang tua, jadi kita juga dapat menghilangkan kesulitan yang kita alami. Nah, baik adik-adik, jadi itulah materi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini masih ada materi yang ingin Mbak sampaikan.
tua. Nah, selanjutnya ada hormat dan patuh kepada guru. Nah, adik-adik yang sekolah, guru itu kan kalian bisa menganggap guru itu termasuk orang tua kalian di sekolahan selain kedua orang tua di rumah. Nah, hormat dan patuh kepada guru itu ada yang tahu nggak bentuknya, apa bentuk sikapnya itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ayo kan biasanya di sekolah juga pasti dengerin omongan guru yang baik itu kita lakuin. Nah, kayak bertemu dengan guru itu kita mengucapkan salam, sapa, senyum dengan guru yang waktu kita bertemu dengan guru. Terus ada lagi bentuk dari hormat dan patuh kepada orang tua itu mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh guru, kayak pekerjaan rumah gitu kan. Tugas kita sebagai murid, sebagai siswa di sekolahan, kita harus dengerin perintah guru kan. Kalau ada pekerjaan rumah kita harus mengerjakannya. Terus ada yang lain nggak? Ada yang tahu? Nah, kalau guru di kelas sedang memberikan materinya, menjelaskan materinya, kita jangan ngobrol sama teman lain, kita mendengarkan dan menghormati materi yang diberikan oleh guru kita, nasihat yang dikasih oleh guru kita, seperti itu. Terus selain itu kita harus bersikap sopan sama guru kita harus menghormati yang lebih tua dari kita dan yang lebih berilmu daripada kita. Nah, terus ada hikmahnya deh dari menghormati guru itu. Ada yang tahu nggak hikmahnya apa? Manfaatnya kita menghormati guru kita gitu. Ayo, ada yang tahu? Yang tahu kan? Ayo, jangan tahu. Terus yang pastinya apa? Masuk surga insya Allah. Terus kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah, dan kita tidak hanya sia-sia dalam belajar jika tidak menghormati guru ketika menjelaskan menerangkan suatu ilmu. Kalau kita tidak menghormatinya, itu akan sia-sia, terasa sia-sia. Jadi kalau kita mendengarkan dengan baik, menghormati guru dengan baik, itu insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Nah, itu tadi ya mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi kita usahakan, kita terapkan di sekolahan kita kalau kita bertemu dengan guru kita. Selanjutnya ada materi santun dan menghargai teman yang bisa dijelaskan oleh Mbak Teni. Jadi adik-adik tadi sudah dijelaskan sama Mbak Hesti ya mengenai menghargai guru di sekolah. Jadi materi yang terakhir ini mengenai bersikap santun dan menghargai sesama teman, kayak sesama adik-adik ini, ya. Nah, jadi adik-adik tahu nggak sih sebenarnya bersikap santun itu apa? Ada yang tahu? Bersikap santun apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Bersikap santun itu deh kayak bahasa yang digunakan itu lembut, tidak kasar, kemudian halus budi, sopan, tingkah lakunya juga bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Coba di sini ada nggak yang menerapkan sikap santun? Siapa? Terapkan nggak? Apa masih ada yang sering ini marah-marah sama temannya? Ya, pasti banyak yang berantem ini. Ketawa-ketawa. Jadi Mbak di sini mau nanya, ada tahu nggak contoh dari bersikap santun itu seperti apa? Kan tadi santun tadi kan baik bahasanya, sopan, santun. Jadi contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Yuk, ada yang tahu nggak? Ya, salah satunya tadi kalau berkata itu sopan. Kemudian sesama teman nggak boleh ngolok-ngolok, mengejek-ejek
Kemudian ada lagi kalau misalnya temennya ada barang mau minjem apa, misalnya mau pinjam pensil, itu harus minta izin, nggak boleh langsung ambil aja, nggak boleh. Jadi cara melakukan sifat santun, adik-adik tahu nggak gimana caranya biar bertingkah laku santun dan menghargai teman? Di sini ada 3 cara ya Dek ya yang bisa diterapkan. Misalnya menghargai teman, kemudian menghargai pendapat teman. Kalau ada temannya yang lagi ngomong, itu disimak, didengarkan, jangan dipotong pembicaraannya. Kemudian kalau ada teman yang ngasih tahu misalnya ini nggak baik, yang ini nggak baik, kita harus dengerin, dihargai, ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih pentingnya kita ini menghargai sama teman ini apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada apa deh? Ayo, apa pentingnya? Ini manfaatnya atau dampak positifnya kalau kita menghargai teman apa? Biasanya ada yang tahu? Disukai banyak teman. Disukai banyak teman boleh. Kalau kita bisa menghargai orang lain, kan ada pepatah, kalau mau dihargai, hargai dulu orang lain. Bener? Bener nggak? Karena apa ya Dek? Kalau misalnya kita bertingkah laku santun, kemudian kita menghargai sama teman, itu tuh Dek, dalam sehari-hari kehidupan adik-adik juga lebih ini apa ya, lebih mudah untuk berinteraksi dengan teman-teman. Jadi mudah bergaul, mudah berteman seperti itu. Mbak punya video, mau lihat? Ada mau nggak? Nonton, kita lihat ya. Kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan, maju aja deh. Kelihatan ya? Disimak dulu. Dari ini dari lagu ini kayak tadi kedengaran kan liriknya orang itu membicarakan apa
Ayo menceritakan apa? Kira-kira waktu tentang apa? Bakti pada Tuhan. Nah, terus? Terus apa lagi? Cara kita menghormati, menyayangi kedua orang tua itu selain berbakti itu apa? Mendoakan kedua orang tua. Coba ada yang itu nggak hafal doa kedua orang tua? Masa nggak ada yang hafal doa kedua orang tua? Ada yang hafal? Ada yang hafal. Coba deh, yang kuat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yuk coba bareng-bareng. Ya, Coba coba. bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Nah, kita jangan sampai deh sehari itu nggak sama sekali mendoakan kedua orang tua. Kita sehari itu tuh harus, dalam sehari itu kita minimal tuh harus mendoakan kedua orang tua kita gitu. Karena kan adik-adik mau kan bareng-bareng masuk surga bersama orang tua. Kita harus menyayangi kedua orang